Russell dengan cepat memahami bahwa mereka perlu mengatur serangan pengalihan dan Daria mengkonfirmasi bahwa dia benar. Russell berpikir bahwa jika penguasa menara api meminta bantuan, ratusan penyihir akan bersedia membantunya. Namun karena Daria secara khusus memilih Russell menyimpulkan bahwa ini kemungkinan adalah sebuah ujian. Saat perahu mendekati kapal, Daria menjelaskan bahwa apa yang akan dia lihat mungkin sedikit terlalu berlebihan baginya, tetapi jalan seorang guardian tidak selalu mulia dan lancar. Ini hanyalah salah satu dari banyak takdir yang menanti mereka sebagai penyihir. Daria melompat ke kapal memperingatkan Russell bahwa dia akan menciptakan kehebohan sehingga Russell bisa menyelamatkan orang-orang sementara dia menghadapi musuh sendirian. Setelah itu Daria pun pergi. Di dalam perahu, Russell merenungkan kata-kata Daria. Daria terbang di atas kapal dan setelah menemukan tempat yang ideal, Daria mulai merapalkan mantranya dan melepaskan sejumlah besar mana menerangi seluruh laut dan memberikan Russell sinyal untuk bergerak. Para bajak laut dengan cepat menyadari serangan yang mereka hadapi dan bergerak cepat, mengambil senjata mereka dan mempersiapkan sebuah balista raksasa untuk menembakkan panah ke arah Daria. Atas perintah, semua bajak laut melepaskan tembakan ke arah Daria, tetapi semua panah tersebut dihentikan oleh perisai mana milik Daria. Lalu Daria merapalkan mantra api di tangannya dan dengan sinis mempertanyakan orang-orang bodoh yang ada di bawahnya tentang bagaimana mereka berani bersembunyi di tanah kelahirannya. Daria kemudian menghembuskan api itu yang jatuh seperti kelopak bunga. Dengan sinis Daria mengatakan bahwa dia ingin melihat apakah para bajak laut sehandal mereka bisa menghadapi ini. Api itu jatuh dengan cepat mengenai kapal. Para bajak laut mundur, tetapi tiba-tiba api itu berubah bentuk mengambil wujud humanoid yang menangkap para bajak laut. Ini adalah sihir original Daria yang dikenal sebagai Burning Wood Dwarf. Para kurcaci api yang dia ciptakan dengan cepat menguasai kapal. Memanfaatkan kesempatan itu, Russell naik ke kapal mengamati baik para bajak laut maupun sihir Daria. Salah satu bajak laut mencoba menyerang salah satu kurcaci api, namun tubuh dari kurcaci api tersebut beregenerasi kembali. Russell teringat bahwa sihir Daria dapat menghancurkan seluruh kastil sendirian, dan Russell terpesona karena dapat menyaksikannya secara langsung. Dalam hitungan detik, para kurcaci menyerang para bajak laut, mengubah mereka menjadi abu satu persatu. Menyadari bahwa ini bukan waktu untuk menonton, Russell menemukan sebuah pintu di kapal dan turun ke tangga. Russell sadar bahwa dia perlu menyelamatkan orang-orang sementara Daria mengalihkan perhatian para bajak laut. Di sel para tahanan, salah satu bajak laut bertanya-tanya apa yang terjadi di luar. Para tahanan sangat gembira mengklaim bahwa seseorang telah datang untuk menyelamatkan mereka. Dengan kesal, bajak laut itu memukul jeruji dengan pedangnya, mengatakan bahwa tidak peduli apapun yang terjadi, mereka tidak akan pernah melarikan diri. Di saat bajak laut itu teralihkan, sebuah tangan diam-diam mendekat dari belakang meraih lehernya. Russell menggunakan sihir listrik menyetrum bajak laut itu, membuatnya jatuh ke tanah dalam keadaan hangus. Russell menghela napas, sudah menduga beberapa bajak laut tidak naik ke atas untuk menghadapi Daria. Pada saat itu, salah satu tahanan mendekati jeruji, bertanya apakah Russell ada di sana untuk menyelamatkan mereka. Russell mengkonfirmasi bahwa ia di sini untuk menyelamatkan mereka, tetapi Russell memberitahukan bahwa akan lebih aman bagi mereka untuk tetap di dalam sel sampai para bajak laut dikalahkan. Salah satu tahanan berlutut mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena telah mendengar doanya. Russell melihat ke arah sel. Russell bertanya-tanya berapa banyak orang yang terkurung di dalam ruangan sekecil itu. Yang mengejutkannya, bahkan anak-anak juga dipenjara di sana. Russell menggertakkan giginya mengutuk para bajak laut yang melakukan semua ini. Lalu beberapa bajak laut masuk melalui pintu, menyadari Russell dan bajak laut yang sudah dikalahkan oleh Russell. Para bajak laut dengan cepat mengeluarkan pedang mereka dan maju berniat untuk menangkap Russell. Namun Russell merapalkan sihir listrik, menciptakan rantai untuk mengikat musuh-musuhnya. Menggunakan sihir tingkat kedua, Russell melepaskan chain lightning yang menyerang semua bajak laut sekaligus. Para bajak laut jatuh ke tanah, tidak menyadari bahwa Russell adalah seorang penyihir, tetapi mereka percaya kapten mereka akan menangani dia. Russell kemudian menghabisi mereka semua. Saat berjalan lebih jauh ke dalam ruangan, Russell melihat seseorang di salah satu sel yang mengenali simbol di bajunya. Orang itu bertanya apakah Russell seorang penyihir dari menara api. Russell
Russell menggunakan sihir cahaya untuk melihat lebih baik ke dalam sel dan menyadari bahwa para tahanan adalah elf.